Bab 331. Bandara Internasional Ibu Kota Beijing. Aliran orang sangat besar. Setelah turun dari pesawat, Chen Ye berjalan menuju pintu keluar. Melihat bahwa aliran orang yang tak ada habisnya telah berhenti di berbagai tanda, Chen Ye sedikit bingung. Dia melirik tanda arah taksi dan berjalan cepat menuju suatu tempat. Pada saat ini, dua sosok buru-buru mengejarnya. "Tuan, tunggu." Ibu dan anak perempuan Du Yunyan yang angkat bicara. Ketika Chen Ye mendengar suara itu, dia berhenti, melirik mereka berdua, dan mengerutkan kening. Apakah ada yang salah? Ibu Du Yunyan berjalan ke arah Chen Ye dan meminta maaf, "Tuan, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi di pesawat barusan, saya minta maaf kepada Anda. Juga, terima kasih Pak karena telah membantu saya kali ini. Jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah lama mengalami kecelakaan." Sikap yang sangat hormat. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata langsung, "Aku tidak menyelamatkanmu. Jika kamu mengalami kecelakaan, itu akan mengganggu istirahatku. Juga, aku tidak ingin pesawat melakukan pendaratan darurat yang akan menunda waktuku." Nada bicara Chen Ye sangat menentukan. Ekspresi ibu dan anak itu agak aneh, siapa yang mengira bahwa pihak lain akan mengambil tindakan agar tidak membuang waktu, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak ada tuan yang memiliki temperamen yang baik. Ibu Du Yunyan memikirkan sesuatu dan berkata, "Tuan, ini seharusnya pertama kalinya Anda di ibu kota. Kemana Anda berencana pergi kali ini? Yunyan dan saya berasal dari ibu kota, kami harus dapat membantu Anda sedikit, dan mobil kita akan berhenti di bawah terminal, aku bisa mengantarmu ke sana." Chen Ye ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya, itu adalah hal yang baik baginya bahwa dia tidak terbiasa dengan beberapa hal. Jadi, dia berkata langsung, "Kirim saya ke hotel terbaik di dekat Universitas Normal Beijing." "Apakah kamu benar-benar pergi ke Universitas Normal Beijing?" Du Yunyan, yang tidak berbicara, bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk beberapa alasan, dia menatap Chen Ye dengan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Ibu Du Yunyan tersenyum, "Tuan, kebetulan Yunyan adalah mahasiswa Beijing Normal University, tetapi tidak banyak hotel bagus di dekat sekolah, semuanya hotel murah cepat. Karena Beijing Normal University telah membangun kampus baru, sekitarnya beberapa konstruksi belum ada, dan banyak properti masih dalam pembangunan. Bagaimana dengan ini, kita punya villa kecil 2 km dari Universitas Normal Beijing. Malam ini, suamiku akan puas dengan 1 malam. Aku akan membantumu menanyakan apakah ada kamar untuk disewa di apartemen guru besok." Chen Ye tidak munafik, mengangguk dan berkata, "Oke." Setengah jam kemudian, sebuah BMW X5 melaju ke area villa. Lingkungan sangat tenang. Seharusnya villa baru saja dikirim dan terlihat baru. Keduanya membawa Chen Ye ke villa. Seorang pria parubaya sedang membaca koran. Dia mendengar gerakan itu dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Yunyan, bagaimana waktumu di Provinsi Jiangnan? Apakah kamu bahagia?" Du Sengwo, ayah Du Yunyan, yang berbicara. Du Sengwo adalah anggota sistem Wasia di tahun-tahun awalnya. Pada tahun 1997, dia pergi ke Shanghai untuk berbisnis dan terlibat dalam industri farmasi. Kekayaannya meledak. Dia memiliki perusahaan terdaftar dan keluarganya kaya raya. Setelah itu, dia meletakkan koran, dan ketika dia melihat seorang pria aneh juga muncul di ruang tamu, dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Adik laki-laki ini adalah?" Ibu Du buru-buru menjelaskan, "Zhang Wo, ini Tuan Ye. Terima kasih kepada Tuan Ye di pesawat hari ini, jika tidak, Anda tidak akan melihat saya. Tuan Ye akan pergi ke Universitas Normal Beijing kali ini, karena ini adalah pertama kalinya ke Beijing. Saya akan mengatur Tuan Ye untuk menginap di rumah kami selama 1 malam, toh masih banyak kamar kosong." Setelah itu, dia menceritakan apa yang terjadi di pesawat, dan semakin Du Sengwo mendengarkan, dia menjadi semakin misterius. Dia berada di industri farmasi dan telah melihat lebih banyak hal daripada dua wanita. Dia sama sekali tidak percaya pada hal aneh seperti itu. Dia tahu apa istrinya sendiri sakit, dan dia menyediakan semua obat-obatan. Bagaimana mungkin seseorang hanya menunjuknya dengan santai? Reaksi pertamanya adalah bahwa kedua wanita itu telah ditipu. Bagaimanapun, wanita memiliki rambut panjang dan pengetahuan pendek, dan keduanya memiliki kepribadian yang sederhana. Poin kuncinya adalah bahwa bocah lelaki yang tidak dikenal itu benar-benar pergi ke Universitas Normal Beijing. Mungkin penghilangan obat itu diatur oleh pihak lain, tidak lebih dari untuk mendapatkan kebaikan putrinya dan beberapa properti keluarga. Dia telah melihat banyak orang seperti itu. Jangan berpikir ke depan, cara bengkok. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, Du Sengwo berkata, "Akan ada beberapa tamu di rumah malam ini, dan kamarnya mungkin penuh.
Kalau tidak, saya akan meminta Xiao Yang untuk memesankan hotel untuk adik laki-laki ini, suite presiden. Du Yunyan dan Du Mu terkejut, ekspresi mereka sangat jelek. Nada suara Ibu Du sedikit tidak senang, dan dia berkata, Zheng Wo, saya sudah setuju dengan pihak Tuan Ye. Apakah Anda ingin membiarkan teman-teman itu tinggal di hotel? Du Yunyan juga berkata, Ayah, Tuan Ye dan saya akan mampir besok. Saya sudah setuju dengan mobil untuk membawanya ke Universitas Normal Beijing dengan mobil. Mendengar bahwa kedua wanita itu benar-benar berbicara untuk orang luar, Du Zheng Wo mendengus dingin, saya adalah tuan dari keluarga ini, itu saja. Segera, dia memutar telepon di tangannya, Xiao Yang, bantu saya memesan kamar presiden di Wells Hotel, dan kemudian pergi ke saya untuk menjemput seseorang. Dari awal hingga akhir, Chen Ye menyaksikan dengan mata dingin. Dia pikir itu sedikit lucu. Du Zheng Wo menutup telepon. Dia melihat ketidakpercayaan dan ketidakpedulian di mata Du Zheng Wo. Dia pikir itu sedikit lucu. Du Zheng Wo menutup telepon, berdiri, mengeluarkan kartu ban, dan menyerahkannya kepada Chen Ye. Adik laki-laki, akan ada mobil untuk menjemputmu dalam waktu sekitar 20 menit, dan karena kamu menyelamatkan istriku, terimalah. Kartu ini, hanya 500.000 yuan, dan kata sandinya 60, jadi saya tidak akan memberikannya. Meski terdengar sopan, niat pengusiran sudah jelas. Chen Ye mendengus dingin, menampar lengannya, dan menampar kartu itu langsung ke tanah. Pada saat yang sama, Du Zheng Wo merasakan gelombang udara datang, tubuhnya ingin mundur 5 atau 6 langkah, dan dia hampir jatuh ke tanah, yang sangat tidak nyaman. Saya tidak suka jumlah uang ini. Saya tidak akan repot dan pergi. Setelah berbicara, Chen Ye berjalan keluar, dan pintu langsung tertutup. Ayah, kamu terlalu berlebihan. Du Yunyan berkata dengan marah, dan bahkan mengusirnya. Tetapi ketika Anda membuka pintu, tidak ada tempat untuk melihat Chen Ye. Ibu Du melirik Du Zheng Wo dan menghela nafas, Zheng Wo, aku benar-benar buta kali ini. Tuan Ye ada di sini sekarang, dan aku tidak memberitahumu sesuatu. Orang yang kamu kendarai sama sekali bukan orang biasa, apakah kamu tahu itu? Du Zheng Wo mencibir dan berkata, kalian berdua akan melihat kentut? Saya tidak tahu kapan saya tertipu. Saya telah berada di pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun, dan saya tahu persis untuk apa pihak lain datang ke sini, sikapnya masih sopan. Jika saya mendapatkan bukti dan tahu bahwa anak ini merencanakan semua ini, saya pasti akan mempermainkan anak ini. Du Yunyan berbalik, Chen Ye tidak bisa lagi mengejar, dia berbalik keluar dan tidak menemukannya, dia memelototi ayahnya dengan sengit, dan berkata, Ayah, ada sesuatu yang kamu dan ibu tidak tahu, ketika ibu dalam keadaan koma, beberapa polisi udara ingin mengambil tindakan pada Tuan Ye. Tetapi Tuan Ye hanya mengeluarkan satu sertifikat selama seluruh proses, dan sikap polisi udara berubah 360 derajat. Dalam sertifikat itu, aku samar-samar melihat dua kata. Dua kata yang mana? Keduanya sedikit penasaran. Du Yunyan perlahan meludah dengan suara gemetar, Mayor Jenderal. Bab 332. Mendengar kata-kata Mayor Jenderal, tidak hanya Du Zheng Wo yang tercengang, tetapi bahkan Ibu Du pun tercengang. Ekspresi keduanya sangat aneh. Seluruh aula villa menjadi sunyi senyap. Mayor Jenderal Republik? Apa lucon? Bagaimana bisa ada Mayor Jenderal muda seperti itu di Huaxia? Haha. Tiba-tiba, Du Zheng Wo tertawa, sedikit gila. Yunyan, bukan aku yang memberitahumu, toh kamu adalah seorang mahasiswa. Apakah kamu benar-benar percaya? Ini sertifikat palsu. Bagaimana bisa ada Mayor Jenderal muda seperti itu? Untungnya. Untungnya, anak ini berlari cepat, jika tidak memalsukan sertifikat palsu seperti itu adalah kejahatan besar. Du Zheng Wo juga tahu sedikit tentang urusan daerah militer Huaxia, karena seorang teman bekerja di sana. Di sebuah pesta makan malam, dia juga mengetahui dari seorang teman bahwa Mayor Jenderal termuda di Huaxia tampaknya adalah Hidong, yang berusia 39 tahun. Adapun pemuda yang diusir olehnya barusan, bagaimana mungkin itu menjadi Mayor Jenderal? Bahkan lebih mustahil untuk menjadi Hidong yang berusia 39 tahun. Membunuhnya bahkan tidak percaya. Jika Du Yunyan hanya menebak apa yang terjadi di depannya, sekarang dia mendengar tentang Mayor Jenderal,
dia sudah menentukan bahwa Chen Ye adalah pembohong yang habis-habisan. Untungnya, pembohong mengusirnya terlebih dahulu, jika tidak, hantu itu tahu apa konsekuensi meninggalkan orang ini semalaman. Setelah Du Sengwo mengatakan ini, baik Du Yunyan dan ibunya ragu-ragu. Bagaimanapun, Chen Ye terlalu muda, dan ada sesuatu yang aneh dan misterius di mana-mana. Cara melakukan sesuatu tidak seperti yang seharusnya dia miliki di usianya. Apakah itu semua palsu? Gumam Du Yunyan. Saat itu, ada ketukan di pintu. Du Sengwo mendengus dingin, berpikir bahwa Chen Ye sudah kembali, dia bangkit dengan marah dan pergi untuk membuka pintu. Bocah bau, apakah kamu sudah selesai? Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi dan memanggilmu. Pintu terbuka, dan suara itu tiba-tiba berhenti. Karena pada saat ini di depan Du Sengwo bukanlah Chen Ye yang diusir, tetapi dua pemuda berseragam militer. Ada juga kendaraan militer yang diparkir di luar pintu kunci. Gol. Du Sengwo menelan ludah, benar-benar ketakutan dengan pemandangan ini. Du Yunyan dan ibunya merasakan ada yang tidak beres dan juga melihat ke arah pintu. Detik berikutnya, mereka berdua melebarkan mata mereka, seperti patung, tercengang di tempat. Du Yunyan bahkan berpikir, mungkinkah kesaksian palsu Chen Ye ditemukan? Efisiensi ini terlalu cepat. Du Sengwo bereaksi, melirik pangkat militer di pundak keduanya, tersenyum, dan dengan cepat berkata, "Dua perwira, kamu." Salah satu tentara memberi hormat militer dan berkata dengan serius, "Halo, kami di sini untuk menjemput kepala." Ketua? Begitu kata-kata ini keluar, badai melonjak langsung di hati ketiga keluarga Du. Mungkinkah anak itu benar-benar seorang jenderal besar? Tidak mungkin. Sertifikat bisa palsu, tetapi tentara dan kendaraan militer di depan Anda tidak mungkin palsu. Du Sengwo menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan rasa ingin tahu, kepala yang Anda bicarakan tidak akan bernama Ye. Baik. Begitu kata-kata ini keluar, kaki Du Sengwo melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Ketika dia memikirkan nada yang dia katakan kepada Chen Ye tadi, dia tidak sabar untuk menampar dirinya sendiri. Awalnya, jika Chen Ye bertahan dan tampil lebih baik, mungkin grupnya bisa meroket. Bahkan jika dia memiliki hubungan yang baik dengan pihak lain, dia bisa memakannya di ibu kota. Tetapi ini tidak hanya menghilang, tetapi juga menyinggung mayor jenderal termuda di sebuah republik. Apa-apaan? Apakah ketua ada di dalam? Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Punggung Du Sengwo benar-benar basah, dia bereaksi dari keterkejutannya dan berkata dengan suara gemetar, dia baru saja pergi. Mata kedua pria itu menyipit, dan mereka langsung menuju kendaraan militer. Detik berikutnya, kendaraan militer langsung melaju. Ceroboh. Kamp dasar jiwa naga tidak ada di ibu kota. Meskipun tidak nyaman bagi jiwa naga untuk mengambil tindakan di ibu kota, itu tidak berarti bahwa jiwa naga tidak memiliki kekuatan di ibu kota. Lei Shui mengatur agar personel jiwa naga di ibu kota pergi ke bandara untuk menjemput Chen Ye, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Chen Ye akan dijemput terlebih dahulu. Menurut data pemantauan, personel Dragon Soul tiba di sini sesegera mungkin, tetapi masih terlambat. Poin kuncinya adalah telepon Chen Ye telah dimatikan sejak naik ke pesawat, dan dia tidak dapat dihubungi sama sekali. Pintu masuk utama Universitas Normal Beijing. Chen Ye melihat batu di pintu, yang diukir dengan kata-kata emas ini. Tidak terlalu jauh dari villa, dan dibutuhkan sekitar 10 menit untuk berjalan dengan normal. Apakah ini pintu masuk ke penjara hantu? Kenapa aku tidak menyukainya? Chen Ye menggumamkan beberapa kata dan langsung masuk ke dalam. Sepanjang jalan, dia telah memperhatikan dekorasi dan tata letak seluruh sekolah, mencoba melihat bahwa ada semacam formasi yang tersembunyi di sekolah, dan mata formasi itu adalah pintu masuk ke penjara hantu. Tapi setelah berkeliaran di seluruh sekolah, dia tidak menemukan sedikit pun. Seharusnya tidak mungkin bagi Siang Chendong untuk membohongiku. Apakah karena sebulan belum tiba? Lupakan saja, tunggu sampai hari penjara hantu dibuka. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi keluar sekolah. Belum lagi, Du Yunyan dan ibunya benar, tempat ini terlalu terpencil, dan tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali beberapa hotel murah. Namun, banyak bangunan yang sedang dibangun, dan diperkirakan setelah 5 tahun, tempat ini akan berkembang dengan sangat baik. Saat Chen Ye hendak pergi, tiba-tiba, dia melihat seorang gadis di tepi danau. Gadis itu memiliki wajah berbiji melon, alis ramping, kulit putih, dan kuncir kuda ganda tidak bisa menyembunyikan kecantikan dan kecantikannya. Chen Ye sedikit mengernyit, perhatiannya bukan pada wajah orang lain, tetapi pada napas orang lain. Aura seorang seniman bela diri tidak lemah.
Setelah pembukaan penjara hantu, Xiang Chendong berkata bahwa ada pemandu, apakah pemandu akan berada di Universitas Normal Beijing? Setidaknya wanita dengan 2 kuncir kuda tidak jauh itu mencurigakan. Wanita dengan 2 kuncir kuda juga memperhatikan sesuatu, mengangkat kepalanya, menembak ke arah Chen Ye, lalu berdiri dan datang langsung ke Chen Ye dengan ekspresi buruk di wajahnya. Kamu dari departemen mana dan mengapa kamu terus menatapku? Juga, mengapa aku tidak pernah melihatmu di sekolah? Wanita dengan 2 kuncir kuda berkata dengan dingin. Chen Ye sedikit menyipitkan matanya, dan dengan ragu berkata, saya mencari penjara. Bukankah itu penjara hantu lagi? Wanita itu bertanya dengan curiga, nada suaranya sedikit tidak pasti. Mendengar bahwa wanita itu benar-benar tahu tentang penjara hantu, Chen Ye menghela nafas sedikit, dan berkata-kata demi kata, katakan di mana penjara hantu itu. Nada suaranya lebih seperti perintah. Wanita dengan 2 kuncir kuda mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut, kamu bertanya padaku, siapa yang harus kutanyakan? Hari ini kamu adalah orang kedua yang bertanya kepadaku tentang penjara. Seorang paman baru saja bertanya kepadaku tentang penjara hantu. Chen Ye meraih pergelangan tangan wanita itu dan berkata dengan sangat serius, di mana orang yang baru saja bertanya padamu, dan sudah berapa lama kamu pergi? Wajah wanita itu tercengang, dia ingin melawan, tetapi menemukan bahwa di depan pria ini, seni bela diri kunonya tidak memiliki peluang untuk dilepaskan. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke satu arah. 2 menit yang lalu, seorang paman berjubah datang untuk bertanya kepada saya tentang penjara hantu. Dia baru saja berjalan di luar sekolah. Jika Anda mengejar sekarang, mungkin. Sebelum dia selesai berbicara, embusan angin bertiup di depannya. Chen Ye telah menghilang,